Sebenarnya untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah cukup dalam waktu 5 menit. Karena kebenaran Tuhan itu lebih dalam dari lautan dan lebih luas dari jagat raya. Mengapa? Karena firman itu Allah sendiri. Jika Anda mau berbicara soal firman, maka engkau sedang membicarakan Allah. Jadi engkau tahu tidak mungkin mengungkap rahasia ilahi hanya dalam waktu 5 menit. Itu mustahil. Namun program ini ada karena sudah banyak manusia yang keblinger, menjauhi firman Tuhan, namun hatinya merasa bersalah. Betul tidak? Sudah bagus merasa bersalah, namun ada juga manusia yang melihat pemberitaan firman aja langsung lari, apatis, dan ingin menjauh dari Tuhan. Zaman ini semakin rusak. Tapi serusaknya bagaimanapun, namun Kristus sudah mati buat hidup kita. Mau bilang apa? Sementara manusia asik-asikan, Allah sudah duluan berkorban untuk hidup kita. Sudah terjadi seperti yang demikian. Sudah berkorban dan mati saja, masih ada manusia yang tidak percaya. Memang kita ini manusia yang tidak tahu diuntung. Mudah-mudahan Anda mendengar dan bertobat. Tahukah Anda kalau kamu buat salah, kamu pasti dipenjara, itu hukumnya. Dan engkau harus tebus kesalahan Anda dengan uang dan waktu. Namun apakah kesalahan bisa menjadi hilang? Tidak mungkin, karena engkau sudah residivis, engkau sudah ditandai, engkau sudah ada capnya. Itu dalam dunia manusia kita pahami yang demikian. Konsep itu sebenarnya sejak dari awal memang demikian. Namun di pemandangan Allah, manusia itu sudah memberontak. Diciptakan sebagai makhluk mulia, namun jatuh dalam dosa. Di Taman Eden, manusia memberontak kepada penciptanya. Itu dosa pertama. Tapi apakah setelah itu manusia bertobat? Tidak. Dosa pasti memperanakkan dosa. Demikian seterusnya. Manusia pertama sampai anak cucunya, dan anak cucunya beranak, sampai anak cucunya punya cucu, tetap saja menghasilkan dosa. Maka Allah bilang di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Semakin lama semakin kacau. Dosa menjadi sesuatu yang biasa. Dan berkubang dalam dosa itu adalah sebuah kewajaran. Betapa parah kejatuhan manusia ini. Dan apakah Allah kita diam saja? Tidak. Dia selalu ingatkan. Dia selalu kirim nabi-nabinya. Dia selalu kirim penyampai pesannya. Tapi apa yang diperbuat manusia? Mereka tidak mendengarkannya. Mereka menutup telinga, mereka acuh seperti tak bersalah. Bahkan seperti yang dikatakan Nabi Nehemia. Kalau saudara baca di Nehemia 9 ayat 26. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Begitu terus berulang-ulang, berabad-abad, tidak ada pertobatan. Bertobat sebentar, berbuat dosa lagi. Bertobat sebentar lagi, berbuat dosa lagi. Demikian seterusnya, begitu terus dan terus begitu. Apakah Allah membenci manusia? Tidak. Allah tetap kasih. Adakah Allah marah? Dihancurkannya manusia, hampir ditiadakannya. Dimusnahkannya manusia dengan air bah. Namun masih tetap ditinggalkan Nuh beserta keluarganya untuk hidup. Dengan harapan ada perubahan dalam hidup manusia. Namun apakah manusia bertobat? Tidak. Sama saja manusia berbalik lagi hidup dalam kubangan.
Sampai suatu saat Allah menghancurkan Sodom dan Gomora saking bejatnya kota itu, dan meninggalkan keturunan Lot untuk juga tetap hidup. Namun tetap saja manusia sama dalam keangkuhannya, ketidaktahu-diriannya, tetap hidup dan bernafas dalam keberdosaannya. Menurut Anda, kalau Anda dibegitukan, apa yang Anda lakukan? Sangat-sangat mustahil untuk mengasihi manusia yang berkali-kali mendukakan hati penciptanya. Sadarkah engkau, saudaraku? Tapi apa yang Allah kerjakan kepada kita? Apakah Allah benci kamu? Apakah Allah benci aku? Apakah dengan memberikan dengan berkali-kali kesempatan Allah merasa dibodohi oleh manusia? Tidak. Allah bahkan tahu ketika Beliau memberikan pertolongan dan di kemudian hari manusia meninggalkannya. Allah tahu. Dia Maha tahu. Bahkan Dia tahu apa yang kau kerjakan di masa yang akan datang. Namun Dia tetap kasih. Dia tetap kasih. Sampai gak ada cara lain karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan pengorbanan tidak dapat mengampuni dosa manusia lagi. Saking bobroknya dan bejatnya jiwa manusia. Akhirnya sesuai dengan kemahatauan Allah dan rancangan kekekalan Allah, Beliau harus turun dan menyelesaikan dosa manusia dengan menjadikan dirinya sendiri korban penebusan yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang dapat mengampuni dosa manusia yang lampau, yang sekarang, bahkan yang akan datang. Dia berinkarnasi menjadi manusia supaya bisa menghapus dosa manusia, makhluk mulia ciptaannya sendiri. Kenapa tidak jadi sosok sebagaimana Dia ada? Itu cuma menimbulkan ketakutan saja, tapi tidak pertobatan. Allah bisa mengerjakan secara demikian, namun engkau tahu, kita ini dulu. Engkau dan aku harus disadarkan secara kemanusiaan, secara bahasa manusia, secara pemahaman manusia, secara pemandangan manusia. Maka itu Allah berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa Allah tidak berinkarnasi menjadi ciptaan yang lain? Tidak. Karena tidak ada ciptaan yang lebih mulia daripada manusia. Karena itu yang mengumpamakan Tuhan oleh benda-benda dan yang menyembah binatang-binatang, semua yang bergerak, itu adalah kekejian bagi Allah. Selain engkau menduakan Allah, engkau juga menghina penciptamu. Begitu besar kasih-Nya sehingga tidak bisa dinilai dengan emas permata. Begitu dalam cintanya sehingga sulit untuk dipahami oleh pikiran manusia. Mengapa ada pribadi yang demikian mencintai manusia sehingga dia rela untuk berkorban, meninggalkan keilahiannya, menjadi makhluk yang fana, dan menyerahkan dirinya untuk mati dalam kehinaan ganti dosa manusia. Saya cuman mau berbicara ini di waktu yang singkat, saudaraku. Kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah dan minta ampun padanya. Kita ini hina, kita ini yang bersalah, kita ini yang berdosa, kita ini yang layak dihukum, kita ini yang layak mati. Namun Yesus orang Nazaret itu yang adalah Tuhan dan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Dialah yang berkorban dan menanggung semua kesalahan kita. Semoga Anda mendengar dan paham. Semoga Anda bangun karena panggilan Allah diperdengarkan untuk engkau yang sudah mati rohani dalam keberdosaanmu. Semoga umat pilihan yang terhilang mendengar dan bangkit berbalik kepada Allah dan meninggalkan manusia lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.